Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada? Senang sekali tentunya Alan Albana bisa kembali hadir membersamai Anda di Mutiara Pagi RRI Bandung. Di kesempatan hari ini kita akan membahas topik mengenai 3 golongan manusia menurut Al-Quran. Seperti apa saja sehingga kita bisa mengenal secara fitrahnya menurut Al-Quran bagaimana saja sebetulnya sifat atau golongan manusia itu. Terkait hal itu kita sudah hadirkan narasumber kita. Telah hadir ada Ibu Ustazah Tuti Herawati SE dari MT Sakinah atau yang biasa kita menyebutnya Bu Ustazah Hera, seperti itu ya, sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Boleh Bu mikrofonnya didekatkan? Ya. Nah, gitu. Baik. Gila pendak di Selangkang Alan jantan iya di grogi di. Baik. Bu Ustadz nih ketika berbicara mengenai 3 golongan manusia menurut Al-Quran, seperti apa Bu Ustadz? Mangga dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberi kesempatan dan kita masih diberikan karunia dan rahmat, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Sehingga pada hari ini Kak Ahlan, kita masih bisa menyapa para pemirsa setia Mutiara Pagi. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan menjadi barokah adanya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa setia Mutiara Pagi, insya Allah pada kesempatan ini saya akan berbagi atau sharing, yaitu 3 golongan manusia menurut Al-Quran. Seperti firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasna kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menjolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia besar. Nah, udah jelas ya pemirsa setia Mutiara Pagi, bahwa kita ditakdirkan sama Allah itu diberikan dipisah-pisahkan menurut golongannya masing-masing, yaitu golongan pertama yang jolim, Kak Ahlan. Yang jolim contohnya misalnya gini, sudah tahu mereka itu muslim, tapi muslimnya masih muslim KTP yang hanya tertera di KTP saja ya Pak, Kang Ahlan. Tapi dengan segala perbuatannya, dengan segala yang dia lakukan selama dia hidup, masih menjolimi diri sendiri dengan berbagai kemaksiatan. Seperti sekarang marak, mungkin Kang Ahlan sendiri ada punya medsos ya, termasuk ada FB-nya, TikTok-nya, dan lain sebagainya. Dan saya sendiri kebetulan ada medsos TikTok
Dan innalillahi, Kang Ahlan, setiap saya buka beranda itu yang namanya LGBT, mereka itu sudah terang-terangan membuka aibnya sendiri. Ya, kalau bagi kita mungkin aibnya, tapi mungkin bagi mereka ya itu mungkin kesenangan ya, karena itu kan salah satunya berupa maksiat ya. Sudah terang-terangan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Saya kadang-kadang berpikir, mereka itu ngerti tidak, tahu tidak. Tapi kalau tidak mengerti, mereka itu kan muslim ya. Yang namanya muslim itu kan tahu gitu kan aturan-aturan dari Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Tapi mereka masih menjalankannya. Dan kalian yang mirisnya, ternyata kaum LGBT di seluruh Indonesia itu yang paling banyak tuh di Jawa Barat. Paling banyak di Jawa. Iya, menurut yang saya ini saya di Google itu yang kemarin terakhir itu 302.000. Terus yang paling mirisnya lagi, ini menurut ini ya, menurut ini informasi ya dari media. Iya. Yang paling mirisnya lagi, ternyata yang paling banyak itu di Cianjur. Di daerah Cianjur. Iya, di daerah Cianjur. Saya sampai ingatnya kenapa? Saya sampai mengesap darahnya kenapa? Karena saya punya anak laki-laki 2 orang. Tapi alhamdulillah yang satu sudah menikah, yang satu lagi si bungsu masih belum. Kadang-kadang saking ketakutannya, karena saya sering melihat ternyata di medsos itu yang namanya LGBT itu makin marak, terus malah semakin menjadi-jadi sampai ada yang nikahnya juga di luar negeri, mungkin karena di Indonesia belum ada tidak dilegalkan untuk pernikahan sesama jenis. Sampai sebegitunya, saya sampai kadang-kadang ke si adik lagi di mana, lagi ngopi sama teman-temannya laki-laki apa perempuan, sampai seperti itu khawatirnya ya? Sampai seperti itu. Terus mama kenapa sih kok tiba-tiba nanya seperti itu? Enggak, ya kalaupun juga dengan perempuan dan laki-laki, tapi adik tolong ya jaga diri baik-baik, jangan sampai nanti pas datang mama dengar berita, dengar kabar bahwa adik begini-begini. Enggak mah, insya Allah, kata gitu. Terus yang mirisnya lagi, pas saya lihat, kalau misalnya pas saya buka medsos itu di beranda itu, kalau misalnya pas pagi-pagi atau misalnya pas siang gitu, pas begitu di beranda tuh nongol lagi perempuan dengan perempuan. Astagfirullahaladzim, ini apa lagi gitu. Kenapa saya ingin membahas yang ditekankan di sini LGBT? Karena miris, kenapa sih gitu? Kok selama ini saya tidak menyalahkan pemerintah, saya tidak menyalahkan siapapun, cuman yang saya miris itu kenapa dan ada apa dengan kondisi saat ini, kenapa sampai LGBT sampai semarak itu gitu. Baik, tapi kalau dari sudut pandang Islam sendiri Bu, melihat justru bagaimana peran para daiyah, kemudian juga peran masyarakat seharusnya seperti apa Bu kalau dalam sudut pandang Islam melihat fenomena ini? Kalau menurut saya gini ya, kayak sekarang lagi booming, mungkin Kang Ahlan tahu programnya KDM yang anak nakal, ya, barakisasi, masukin barak. Wah, gitu barak. Ya. Terus yang anak tuh katawuran, yang anak suka melawan orang tua dan malas sekolah, ayo kita ke barak gitu. Termasuk laki-laki yang agak melambai dikebarakan. Itu yang saya ingin ini ke KDM ya. KDM kenapa ya kok tidak disertakan juga yang laki-laki yang notabene suka melambai, yang kayak gitu. Itu sudah kan Bu? Nah itu saya suka kalau misalnya pas ada ini KDM di situ ngetek ke KDM, Pak ini Pak, tolong Pak, ada anak laki ini yang melambai-lambai, tolong dilaporkan langsung di notis. Iya, terus kayak gitu. Nah menurut ini saya pertanyaan Kang Ahlan, kenapa ini
kok sampai semarak ini untuk LGBT. Betul. Kalau menurut saya sih betul ya kata Alan, peran dai, terus peran kita sebagai orang tua ya memang bukan harus ya, dan memang kewajiban kita kan ya sebagai orang tua, sebagai dai ya, bahwa kita itu jangan hanya miris bilangnya, khawatir bilangnya, tapi tidak ada sama sekali yang kita lakukan tuh agar mereka itu, kalau misalnya yang beloknya, istilahnya belok mungkin ya, kalau ini yang beloknya misalnya hanya karena terbawa-bawa, mari kita rangkul, mari kita raih, mari kita dekati mereka dengan cara kita, kemampuan kita, bahwa perbuatan tersebut sangatlah hina dina dan memang dilarang oleh agama ya, sebagai muslim gitu. Nah sampai saat ini saya hanya di kalangan orang-orang tertentu saja, belum sampai keluar, tapi di setiap saya memberikan kajian, baik itu di majelis taklimana, nah yang namanya LGBT ini sama saya langsung dan terus-terusan didengungkan. Maksudnya apa? Untuk mengingatkan orang tua atau misalnya sebagai ya nenek kakeknya juga mungkin ya, itu juga sebagai orang tua, untuk mengingatkan anak cucu kita jangan sampai terjerumus ke hal yang demikian. Karena kalau misalnya sudah yang tadinya tidak belok terus akhirnya dia belok, mungkin ya kalau dalam masih taraf masih bisa diselamatkan, masih bisa diselamatkan lah misalnya, itu mungkin masih bisa ya kita raih kembali untuk tidak melakukan hal yang hina dina itu. Tapi misalnya bagi yang sudah notabene itu udah terlanjur, udah gitu terlanjur, sudah belok gitu, muter balik gitu. Nah itu kangelan. Nah itu juga perlu ya ada upaya kita ya, mudah-mudahan dari pihak pemerintahnya juga ya, jangan asal cuman oh iya itu memang apa namanya tuh tugas kita, PR kita, tapi hanya untuk wacana saja, tapi tidak ada gitu yang namanya realnya itu untuk terjun langsung ke lapangan. Misalnya yang nggak usah terjun ke lapangan, kalau terjun ke lapangan mungkin ngalan kejauhannya, itu aja yang metode yang media sosial itu kan udah banyak. Kenapa sih kok tidak diminimalisir? Gimana sih caranya biar yang tayangan-tayangan mereka itu difilter, difilter gitu. Jangan sampai yang tadinya orang baik-baik dia menjadi perempuan ya perempuan, dia menjadi laki-laki ya laki-laki, tapi karena seringnya melihat tayangan-tayangan tersebut akhirnya mereka penasaran, ingin mencoba. Ini kok di beranda saya atau misalnya ini kayaknya mereka enjoy aja tuh melakukan hubungan sejenis gitu. Kayaknya perlu dicoba. Nah kalau misalnya pas orang yang benar-benar imannya belum kuat, pasti mereka tuh akan mencari sesuatu yang baru ya, Kahlan ya, pastinya gitu ya. Ya salah satunya dengan cara ingin mencoba menjadi bagian dari LGBT tersebut gitu. Lantas kalau dari sudut pandang Islam apa referensi yang harus dilakukan agar bisa membentengi generasi-generasi muda ini untuk tidak terhanyut ke sana, Bu? Nah, bagus pertanyaan Kak Ahlan. Kalau menurut saya sih sekarang sudah banyak kan ya kajian-kajian di berbagai masjid, termasuk anak saya juga kalau misalnya pas malam minggu, Ade mau kemana? Mau ikut kajian. Ade awas loh, jangan kajiannya jangan asal-asalan. Enggak mah, itu yang di Masjid Ganteng apaan sih tuh? Udah apalagi Masjid Ganteng. Masjid Ganteng. Oh, laki-laki mau suka ke Masjid Ganteng gitu. Oh, Masjid Ganteng kata. Adek, tiba lagi khawatir. Adek jangan-jangan enggak mah katanya. Terus kadang-kadang kan dia suka pakai sabun itu kan. Adek, kenapa mesti ini? Enggak mah, ini kan barusan katanya dari luar, abis ini bukan apa-apa. Enggak, tapi kan Ade pernah bilang, Ade kan pernah bilang Masjid Ganteng itu mah yang Masjid Ganteng yang di pojokan Jalan Saparua itu apa ya? Ada di situ masjid yang TNI. Nah itu, nah itu kenapa di ini Masjid Ganteng? Ya lihat aja mama ke sana katanya gitu. Mungkin
karena di situ mungkin yang datangnya atau yang hadirnya nggak tahu, atau mungkin TNI yang ganteng-ganteng, yang kuat-kuat, yang gagah-gagah mungkin nggak tahu. Tapi memang ternyata bukan anak saya aja sih yang bilang bahwa itu masjid ganteng gitu ya. Nah itu kan banyak ya kajian-kajian, ternyata yang memberikan materinya di situ ustadz-ustadz yang udah punya nama seperti Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Terus banyak lagi kajian-kajian, misalnya yang sekarang di RW ada yang namanya Ahad Mengaji. Nah itu kalau menurut saya salah satunya Ahad Mengaji bagi Taruna Karya ya, seperti di saya. Tolonglah untuk para pematerinya yang memberikan kajian tersebut diselipin yang itu, sekaligus memotivator bahwa hal tersebut sangat tidak dianjurkan, malah dilarang oleh agama kita sebagai agama Islam. Nah mungkin untuk yang lainnya lagi, peran orang tua sebenarnya itu yang paling harus kita benar-benar menjaga anak cucu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Yang kalau menurut saya di luar nalar kita ngapain sih gitu ya? Kok sampai perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki? Nah itu mungkin salah satunya. Terus untuk yang lainnya mungkin kita mengadakan semacam perkumpulan untuk sharing masalah LGBT, siapapun itu penggagasnya, siapapun itu yang melakukannya, apa itu seorang dayab, itu seorang dai, atau mungkin seorang aktivis, misalnya aktivis lihat psikolog kayak gitu. Nah itu mungkin ya. Terus kalau misalnya pas yang paling pentingnya lagi, sebenarnya kalau untuk hal-hal yang di luar kapasitas kita sebagai ini, ya itu salah satunya itu ini orang tua, peran orang tua. Peran orang tua, baik. Itu kan menjadi sebuah salah satu ciri termasuk golongan yang zolim. Selanjutnya ada golongan apa lagi? Ada golongan yang zolim, masih banyak golongan zolim yang korupsi di mana-mana. Sekarang udah di mana-mana. Tapi itu salah satu saya saja ya yang maksiat. Nah untuk yang keduanya itu golongan muktasid, pertengahan. Wah apa ya, itu? Nah itu gini. Mereka itu seorang muslim, dia sudah menjalankan semua perintah Allah, sudah meninggalkan larangannya, tapi kadang-kadang yang namanya setan itu menggodanya dari segala arah penjuru ya, dari atas bawah, pinggir kiri kanan depan, apalagi misalnya dengan mata, dengan tangan, dengan kaki kita gitu. Nah Allah itu paling senang untuk menggoda. Biarpun misalnya yang golongan muktasid ini sudah menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan larangannya, tapi kadang-kadang naon laminatenya sok kena uah kingsirnya. Nah, apa itu kena uah kingsir? Uah kingsir teh kadang-kadang mereka lupa, terbawa ke sakaba-kaba. Nah itu mungkin golongan muktasid ini golongan yang sedang mencari jati diri. Iya, menjadi jati diri. Mau ke arah mana sih? Padahal mereka itu semua sudah melaksanakan hal-hal yang dilarang, bukan melaksanakan yang sudah diwajibkan dan meninggalkan semua larangannya. Tapi ya itu kadang-kadang karena godaan setan yang memang setan itu bedas ya Kang Ahlan ya, bedas kan ke setan mah. Gimana caranya? Jangankan kita orang awam, orang yang sudah ilmunya mumpuni, seorang kiai, seorang guru pesantren. Coba Kang Ahlan mungkin sering ya dengar ada seorang guru pesantren memperkosa murid-muridnya, melecehkan santrinya. Nah itu juga, itu padahal dia udah benar-benar bahwa dia itu salah gitu. Kenapa? Tapi masih mau melakukannya. Ya. Nah itu mungkin golongan pertengahan, sudah melakukan dan melaksanakan semua perintah Allah, sudah meninggalkan semua larangannya, tapi karena yang tadi itu setan itu lebih bedas dari yang
kita udah dengan berbagai cara kita untuk melawannya, tapi ketika iman kita lengah, ketika kita lagi di bawah, ketika kita lagi lupa bahwa Allah dan malaikat itu melihat kita, akhirnya mereka melakukan hal demikian itu. Jadi yang untuk muktasid ini 50% dia sudah melaksanakan perintah Allah, tapi 50%-nya kadang-kadang dia masih lupa, menjalani. menjalani. Istilahnya sekarang tuh STMJ gitu Bu ya. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah gitu. itu benar STMJ. Yang paling bahaya mah sholat tara, maksiat jalan. Nah itu tadi yang golongan jolim itu tadi. Yang golongan jolim itu ya. Iya. Sholat tara, maksiat jalan. Nah itu tapi kalau misalnya pas untuk yang mutasi ini ya alhamdulillah lah. Yang namanya juga 50% mungkin nanti kita kelak di akhirat dihisapnya tidak seperti yang jolim ya. Dihisapnya mungkin sedikit gitu ya, karena kita karena kita sudah melakukan hal yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Tapi ya itu, kita balik lagi ke diri kita, mudah-mudahan kita istiqomahnya menjalani kehidupan sebagai seorang muslim gitu. Nah, golongan selanjutnya apa? Nah, untuk golongan selanjutnya adalah golongan sabikun. Apa itu sabikun? Itu yaitu orang yang sudah istiqomah dari awal, bahwa dia sebagai seorang muslim, dia punya kewajiban untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangan yang dilarang sama Allah. Jadi dia itu sudah benar-benar ibadahnya sudah menurut perintah Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya, dan juga istiqomah dalam hal dia ingat apabila dia mau melakukan sesuatu keburukan, sesuatu kejahatan dan maksiat, dia juga ingat, oh kalau saya melakukan hal ini udah jelas bahwa ini tuh menjurusnya ke maksiat. Saya diawasi sama malaikat, saya akan dicatat semua keburukan-keburukan yang akan saya lakukan ini. Dia langsung mengerem, dia langsung astagfirullahaladzim, jangan sampai. Jadi dia itu betul-betul udah istiqomah, udah benar-benar bahwa saya sebagai umat muslim, saya harus udah tahu, saya udah harus mengerti bahwa yang harus saya lakukan untuk kehidupan sehari-hari ini, saya harus menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangannya gitu. Jadi ya alhamdulillah ya, untuk yang sabikun ini golongan yang ketiga itu ya golongan yang sudah mendahului menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu menjadi umat muslim yang terbaik. Dan insya Allah nanti kelak di surga itu dihisabnya tuh tidak akan lama, karena memang dari di dunianya itu mereka sudah jelas-jelas bahwa mereka sudah tahu dua hal, tentang kebaikan dan tentang keburukan. Kebaikan dia terus tingkatkan, keburukan dia meminimalisir untuk menjauhinya gitu. Ya seperti dalam Al-Quran surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, bahwa kita itu manusia dalam keadaan merugi. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan dan saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Nah udah jelas ya, kalau misalnya kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, surat Al-Fatir ayat 32, bahwa ada 3 golongan, jolim, muktasid dan sabikun. Kalau dikaitkan dengan surat yang barusan, itu sangat relevan sekali, berkaitan ya, karena demi waktu kan. Jadi segala sesuatu yang kita jalankan, kita lakukan di dunia ini akan merugi. Ya, itu.
Baik, dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung, dan tentunya juga apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua. Anda juga bisa juga menyimak tayangan di setiap episode Mutiara Pagi RRI Bandung di channel YouTube kami di RRI Bandung Live, dan Anda bisa berikan komentarnya, like, dan kemudian juga di subscribe agar Anda bisa mendapatkan terus berbagai notifikasi topik-topik Mutiara Pagi RRI Bandung setiap harinya. Tentunya mungkin terakhir Bu Ustadz boleh disampaikan kepada para pendengar dan juga pemirsa kita terkait dengan 3 golongan manusia menurut Al-Quran. Baiklah, pemirsa setia Mutiara Pagi, paparan saya di atas tadi, hidup ini adalah pilihan. Kita akan berada di mana? Kita akan berada menjadi golongan yang jolim, menjadi golongan muktasid, dan menjadi golongan sabikun. Nah, itu pilihan kita mau dibawa kemana? Nah, itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi pemirsa Mutiara Pagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada fastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun terima kasih Ibu Ustazah Tuti Herawati SE dari MT Sakinah yang sudah menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Ini menjadi sebuah bahan evaluasi dan juga refleksi atau muhasabah bagi kita semua pendengar, khususnya juga bagi saya, ketika ada 3 golongan yang zolim, kemudian ada yang muhtasin, ada di pertengahan, dan ada yang sabikun yang dia sudah soleh. Sudah ada di golongan manakah kita? Mudah-mudahan kita selalu bisa masuk ke golongan yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Mutiara Pagi RRI Bandung setiap harinya, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live, atau Anda yang sudah mendengarkan melalui siaran terestrial kami yang dipancarluaskan di Tasikmalaya, kemudian Ciamis, Garut, Sumedang, Subang, dan juga Cianjur. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.